Saudara, penanganan dugaan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas IWS ditangani serius oleh tim pendamping. Keberanian korban juga membuka kesadaran bila ada korban lain. Komite Disabilitas yang mendampingi penyidik Polda NTB kemarin menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemungkinan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian, Komite Disabilitas Daerah NTB akan memantau selama penanganan kasus itu, hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas terpenuhi. Setiap disabilitas sama di muka hukum, termasuk apakah kemudian disabilitas bisa melakukan tindak pidana? Sangat bisa, sangat bisa. Meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Dan itu bisa dibuktikan karena kalau teman-teman bisa melihat aktivitasnya di media sosialnya yang bersangkutan, dia bisa naik motor sendiri, dia bisa makan sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, bisa main band, main musik, bahkan termasuk menyelam. Sebelumnya polisi menetapkan seorang mahasiswa disabilitas sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini menjadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisiknya. Tersangka yang kegiatan sehari-harinya dilakukan memakai kaki juga mengaku dijebak korban. Namun polisi menyatakan telah cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Polda Nusa Tenggara Barat. Fitri, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas? Apakah ada kemungkinan tambahan korban lain, Fitri? Ya, Bella dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di Polda Nusa Tenggara Barat. Kami baru saja mendapat informasi langsung dari Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat bahwa ada satu orang korban lagi yang melapor hari ini terkait kasus yang sama yang dilakukan oleh tersangka IWA ini. Dan saat ini aparat kepolisian di unit PPA tengah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dan kami juga mendapat informasi dari Komite Disabilitas Nusa Tenggara Barat bahwa banyak juga yang melapor selain satu orang tersangka ini yang sudah resmi melapor. Jadi ada dua orang korban yang telah resmi melapor di Polda Nusa Tenggara Barat ini, tapi juga ada 10 orang korban lain yang juga melaporkan kasus yang serupa, yang mereka laporkan juga pada Komite Disabilitas Nusa Tenggara Barat ini. Dan selain itu juga para korban meminta pendampingan dari Senyum Puan dan beberapa kelompok-kelompok pemerhati perempuan untuk mendampingi mereka. Saat ini ada 10 orang korban yang telah didampingi, kemudian juga dimintai keterangannya, dan juga 2 orang korban yang secara resmi telah melaporkan kasus mereka ke Polda Nusa Tenggara Barat ini. Dan saat ini juga para korban masih didampingi karena mereka masih mengalami trauma. Kemudian ada juga beberapa korban yang menutup media sosial mereka karena khawatir dan merasa dirinya tertekan. Mengingat banyak sekali informasi dari publik yang menganggap mereka melakukan atau memberikan laporan yang mengada-ngada karena melaporkan orang yang mengalami kekurangan atau disabilitas ini. Hanya saja Komite Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan kepada publik bahwa kelompok disabilitas juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Artinya posisi KDD atau Komite Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan pada posisi untuk membela tersangka atau pelaku, tetapi memastikan bahwa tersangka mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum ini. Dan Mona, saya dapat informasikan kepada Anda dan juga saudara bahwa kasus ini telah masuk P19, bahwa sudah semua berkas sudah ada di Kejaksaan. Hingga sekarang Polda Nusa Tenggara Barat masih menunggu laporan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk terus mereka melakukan koordinasi agar kasus ini bisa cepat ditangani dan ada titik terangnya. Demikian, Mona. Sudah ada 2 korban yang melaporkan ke polisi dan ada 10 orang yang sudah didampingi. Kita akan nantikan bersama apakah 10 orang ini juga akan melakukan pelaporan kepada polisi juga. Terima kasih Fitri Rahmawati langsung dari Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali.